Bang, kenapa baterai iPhone memiliki kapasitas sangat kecil, padahal kan harganya mahal? Jika kalian adalah pengguna Android yang pengen beralih ke iPhone, kalian mungkin kecewa dengan kapasitas baterai iPhone yang lebih kecil. Sebagai contoh, Samsung Galaxy S24 Ultra dengan 15 Pro Max. Dengan harga yang lebih mahal di iPhone 15 Pro Max dengan selisih harga 2 jutaan, Galaxy S24 Ultra kapasitas baterainya jauh lebih besar dibanding iPhone. 5000 mAh dibandingkan 4400 mAh. Contoh lain yang membuat Android user kecewa adalah HP-HP Android mid-range saja dengan harga paling 5 jutaan banyak yang memakai baterai badak di atas 5000. Sedangkan iPhone yang harganya tembus sampai 20 jutaan, baterainya aja masih di angka 4000-an. Dengan fakta angka-angka ini, banyak yang bertanya-tanya mengapa Apple tidak memasang baterai yang lebih besar di ponsel mereka. Dan jawabannya adalah dari optimasi dan efisiensi. Rata-rata pengguna iPhone tidak peduli seberapa besar atau kecil baterai mereka. Yang paling penting adalah seberapa lama HP itu bertahan sebelum akhirnya ngecas lagi. Meskipun baterai dengan kapasitas yang lebih besar mungkin menjadikan daya tahan baterai lebih awet, tapi tidak semuanya sejalan demikian. Kalian bisa cek para tech reviewer yang mengetes ketahanan baterai flagship. iPhone 13 Pro Max, 14 dan 15 Pro Max jadi HP yang paling awet jika dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelas flagship. iPhone 13 Pro Max tidak hanya bertahan paling lama, tetapi masih tersisa 23% setelah semua perangkat Android lainnya mati, termasuk S22 Ultra yang memiliki baterai 5000 mAh, 13% lebih besar dibanding Pro Max. Jadi kok bisa iPhone yang memiliki baterai lebih kecil tapi daya tahan baterainya jauh lebih lama? Ya, alasannya adalah efisiensi daya. Apple merancang perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi iPhone dengan cermat untuk mengoptimalkan efisiensi daya setiap perangkatnya. Jadi berpindah antara aplikasi, menjelajah internet, atau bermain game tidak menghabiskan baterai sebanyak Android. Sementara Google tidak dapat mengoptimalkan OS mereka untuk ratusan, bahkan ribuan perangkat Android yang berbeda. Selain itu, produsen pihak ketiga juga bebas menambah fitur perangkat lunak ke ponsel Android atau yang biasa disebut sebagai bloatware. Apakah kalian menemukan adanya bloatware di iPhone? Pastinya tidak. Perangkat lunak tambahan ini seringkali menghabiskan lebih banyak sumber daya baterai dan menguras daya di latar belakang tanpa pengguna sadari. Itu sebabnya hal pertama yang dilakukan banyak pengguna Android saat menyiapkan perangkat baru mereka adalah menghapus semua perangkat lunak yang mengirim spam dengan notifikasi serta iklan tanpa akhir yang sering kita temuin contohnya di produk-produk Xiaomi. Pengelolaan RAM dan aplikasi yang tidak sebaik iOS menghasilkan efisiensi daya yang buruk bagi pengguna Android. Jadi baterainya yang lebih besar bukanlah suatu fitur melainkan suatu kebutuhan, dan itulah kenyataannya yang tidak dipertimbangkan oleh sebagian besar pelanggan. Kapasitas baterai yang semakin besar sebenarnya bukanlah hal yang bijak untuk dipasangkan di perangkat karena banyak kekurangannya. Seperti HP jadi berat, memakan lebih banyak ruang, memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya, dan bahkan bisa berbahaya seperti Galaxy Note 7 yang memiliki salah satu baterai terbesar di pasaran pada zamannya. Terjepit dalam sasis 7,9 mm, hal ini menyebabkan masalah panas berlebih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, kenapa iPhone memiliki kapasitas baterai yang cenderung lebih kecil adalah karena optimasi mereka sangat baik. Perpaduan antara efisiensi chipset Apple Bionic dan optimasi software iOS membuat iPhone sebagai satu-satunya brand smartphone dengan kapasitas baterai yang paling kecil, tapi memiliki daya tahan baterai yang paling awet di pasaran flagship saat ini. Oke, segitu aja. Kalau kalian punya pendapat lain atau opini lain, kalian bisa drop aja di kolom komentar. Nanti kita bahas di situ. Terima kasih yang udah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.